minta maaf lah. Jangan dibawa bulik situ aja. Nah, dari situ. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridai ka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, marhaban bi qudubikum Syekh Tirmizi, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Sampai Ustaz Tirmizi datang. Nyaman berdiri jelas tempat lah. Pian nyaman, ulun ngalih. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang berisi hutang, mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat. Amin ya, hendak kada bayar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para asatis, wabil khusus Ayahanda Al-Haj Tirmizi, Guru Rahmadi, Guru Khalil, Guru Khair, Ustadz Sirajuddin. Sekarang ngaran kim siapa ding? Hah? Atik. Ustadz Atik dan para asatidz yang lainnya. Mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, hidup dan matinya dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebelum ulun mulai, ulun diberi waktu berapa menit penitia? 2 jam. Ini majap ngarannya. 2 jam tuh badom cocok. Mbah Buplah hanya rampihan. Insyaallah ini jam 8:04. Paling lama insyaallah jam 9 kita selesai. Kenapa? Terlalu lawas kena basi nasinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Ad-Dibai, kalau tidak salah, di situ dikatakan begini: Man jama'a li maulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Mic-nya mati pulang. Tes 1 2. Man jama'a li maulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'syuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dikatakan di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Ad-Dibai, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya
Keluarganya diundang, ding sanaknya diundang, tetangganya diundang. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarganya diundang, ding sanaknya diundang, tetangganya diundang, yang kedua syaratnya wahayya lahum ta'aman, disediakan makanan. Insya Allah malam ini ada makanannya. Ada apa? Ini syarat. Bila ada bawa makanan kita ampihan aja sudah. Bakumpul disediakan makanan ala kadarnya. Dan yang ketiga apa? Wa amila ihsanan, berbuat baik. Insya Allah kita dari rumah niatnya pengen silaturahim. Kita dari rumah niatnya ingin mendengarkan mau'izatul hasanah. Dari rumah niatnya ingin menimba ilmu pengetahuan agama. Insya Allah ini amal soleh. Insya Allah diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, insya Allah bid'ahnya bid'ah hasanah. Karena akhir-akhir ini rami benar kisah bid'ah nih. Sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit masuk neraka. Jadi yun kada takutan kada di surga sorangan. Orang masuk neraka aja. Makanya bahari guru ada kisah, minta maaf belum berkisah lah. Bahari ada kisah, ustadz nih caramah ujar ustadz, pokoknya apabila kadada dilakukan Nabi bid'ah, termasuk ujar sidin makan basendok, imbah tuntung caramah, sekalinya makanannya bubur kacang. Ampun orang basendok semuaan, ampun sidin jakada. Jadi jingok sana, jingok sini. Jual apa guru? Mana sendoknya jer? Ay makajar pian bid'ah. Amun bubur kacang boleh aja di sini. Insya Allah berkumpul, disediakan makanan ala kadarnya. Yang dilakukan adalah sesuatu yang diridai oleh Allah. Apa yang dijanjikan? Ba'asallahu yaumal qiyamah. Maka orang yang demikian akan dibangkit nanti hari kiamat beserta orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, dan insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam kitab Fawaidul Mukhtar, qalilul ilm, qalilul adab, ahwazu min katsiril ilm. Sedikitnya akhlak, sedikitnya adab, sedikitnya budi pekerti, itu kata ulama-ulama dulu lebih kami hajatkan daripada banyaknya ilmu. Walaupun ilmu banyak, mengaji kemana-mana, kitab banyak, alim, tapi kalau tidak berakhlak maka tidak ada nilainya. Apalagi mohon maaf, sudah alim kada, bailmu kada, sugih kada, bungas, luang hidung ganal sabalah, kada berakhlak kapulang. Uma ini jaka ibarat wadai dadar gulung, kedua kali sakit dadar unta gulung-gulung. Makanya mohon maaf, ulun teringat sebentar, ulun cerita. Ulun dulu sebelum membawa memiliki PT Raihan Aliatur, dulu ulun memiliki CP Raihan. CP Raihan itu membawa ziarah Wali Songo. Wali Songo itu wali 9. Songo itu 9. Membawa wali 9. Ziarah ke Jawa. Dulu ulun ada beelang dengan Habib
di Nyamplungan. Habibnya ini tua, sepuh, ulun diberi kitab. Lupa ulun nama Habib beliau, fotonya masih ada. Raihan masih halus. Dan Raihan itu sampai wahini ta'anum pada ulun. Ini anak ulun. Jadi ulun beelang di Nyamplungan tuh sidin tuha duduk di kursi. Duduk di kursi itu biasanya adat orang Arab itu inya meminum itu syai, teh atau gahwah kopi. Tapi cangkirnya tuh halus, benar, halus, tapi panas. Cuma ini kada kau ditiru di wadah kita kada kawa kehalusan. Mun wadah kita bisa disulum urang loncang cangkirnya tuh. Ya Allah. Mohon maaf, jadi waktu sidin duduk di atas kursi, ulun di bawah, kebetulan gahwahnya datang, minumannya datang. Minumannya datang karena ulun melihat sidin ini sepuh. Akhirnya ulun bawani-wani memaraki situ, umpat menakarakan. Sekalinya ditangati sini ikam diam aja gin, ikam diam aja. Ikam tamu, ikam duduk aja gin. Sekalinya sidin turun mulai kursi, bakesot menuangkan banyu. Habaib, orang tua, alim, tamunya datang, mohon maaf, turun mulai kursi, menuangkan air, memberikan kepada tamunya. Masya Allah, ini akhlaknya luar biasa. Berarti apa? Beliau tidak ada memiliki keakuan dalam dirinya. Beliau tidak merasa alim, beliau tidak merasa terhormat. Tamunya datang dalam keadaan ujur, beliau menyurungi banyu lawan tamunya. Lalu sidin berucap, ulun ingat benar, ujar sidin nak, tapi bahasa Arab. Dulu manel bahasa Arab apa kah? Pian kada paham, lu kada mengerti. Jadi ujar sidin nak, ya walad, jasidin, walaupun kau memiliki ilmu dan imamah besar, imamah tu bulang. Walaupun kau memiliki ilmu dan imamah besar, kalau kau tidak memiliki akhlak, kalau kau tidak memiliki adab, maka tidak ada. Siapa yang diturut beliau adalah ini dan cicitnya. Habaib mengarang kitab, lupa nama kitab yang diberi beliau. Begitu kita ini kadang-kadang, mohon maaf, ini kadang-kadang lah hanya alim sedikit. Kalau suruh baca doa bisa meraju. Kalau suruh jadi imam harus seminggu ada lagi kalanggar. Modelnya ditukarinya kalau masjid enggak. Mohon maaf, ada keakuan dalam hatinya. Itulah yang dikatakan qalilul adab ahwadhu min katsiril ilm. Sedikitnya adab itu lebih kami hajatkan daripada banyaknya ilmu pengetahuan agama. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada sahabatnya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuhnya? Semua dapat kita tiru. Kenapa? Karena Rasulullah semua lini kehidupan beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Menurut riwayat, ada seorang sahabat yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Ubaid bin Umair. Lalu kedua ini datang kepada salah seorang istrinya Rasulullah, Ummahatil Mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Siti Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah teringat kepada orang yang ia cintai. Seketika itu juga air matanya membasahi pipinya, menangis dengan terseduh-seduh. Maka di antara isak tangisnya, Siti Aisyah mengatakan, "Duhai sahabat Rasulullah, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan.
Tapi saya pengen menyampaikan di antara yang menakjubkan, di sekian yang menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat kata Siti Aisyah, tatkala aku berbaring dengan Rasulullah, tatkala kulitku sudah bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah mengatakan kepadaku, duhai Siti Aisyah, aku izin kepadamu ingin bermunajat kepada Allah. Maka aku bilang, ya Rasulullah, aku sudah siap melayanimu ya Rasulullah. Tetapi ketika itu kata Siti Aisyah, Rasulullah tetap bangun, lalu beliau mengambil air wudu, lalu beliau bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis. Beliau salat berdirinya begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Selesai beliau salat kata Siti Aisyah, lalu beliau berbaring ke sebelah kanan. Air mata yang suci jatuh ke tempat sujud beliau. Ketika itu menjelang waktu subuh, datanglah Bilal bin Rabah ingin membangunkan Rasulullah. Salat ya Rasulullah. Setelah dia lihat ternyata orang yang paling dia cintai dalam keadaan menangis, Bilal bin Rabah pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal berkata, "Lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Apal akuna abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam sorga, orang yang diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, tapi setiap malam salatnya begitu lama dalam keadaan menangis, sujudnya begitu lama dalam keadaan menangis. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ada 4 waktu yang sangat istimewa. Mun kawa pian 4 waktu ini jangan disia-siakan. Kenapa? Karena apabila pian bisa menggunakan 4 waktu ini, bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Bahari pian misalnya rancak ada sembahyang bahari, wayah ini masih hai. Ini misalnya Allah, bahari rancak ada sembahyang, bahari rancak ada puasa, bahari cangkal bacari. Kada tahu di sembahyang, kada tahu di johor, kada tahu di asar, kada tahu di maghrib, kada tahu di hari Jumat, cangkal bacari. Jaka pang sugih, kada sugih dia juga. Mohon maaf. Lalu bila pian bertobat, lalu pian bisa menggunakan 4 waktu ini, insya Allah bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Di antara 4 waktu ini yang pertama, ibu, yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah nisful lail, sepertiga malam. Jangan jangan sampai meninggalkan qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat saja. Dan ulun yakin kita ini subuh jam berapa Ustaz? Jam 3.55. Oh sama ya ulun di situ kayak 7 lah. Kalau pian terdahulu pada ulun. Jam 3:55 insya Allah. Amun kita bangun 3:30, insya Allah masih sempat 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, insya Allah masih sempat. Asal jangan mandi. Amunnya mandi udah sempat. Tahu ya kalau mandi. Karena mohon maaf, karena orang yang bawa keluarga ini kan pahalanya lebih besar daripada orang yang bujang. Makanya dikatakan 1 rakaat orang yang berkeluarga itu lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang bujang. Kenapa? Orang bawa keluarga ini kadang-kadang perlu mandi. Bujur kada? Kadang-kadang dikamihi anak lah. Kadang-kadang kita mengamihi, bisa juga. Jadi kadang-kadang perlu mandi nih. Jadi mohon maaf. Jadi itu yang dikatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah engkau bangun tengah malam fa innahu da'bus salihin. Itu adalah adab-adabnya orang yang saleh. Amunnya kada kawa yang kayak orang bangun jam 2 jam 3 paling tidak menjelang subuh, jangan sampai kada sembahyang qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat saja. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang sangat istimewa. Auqatus syarifah, waktu yang sangat istimewa. Bahkan menurut riwayat, idza qamal abdu nisfal lail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aradtu
Seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut. Lalu aku bertanya, hal min sailin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah anak, masalah apa saja, adukan padaku tengah malam, akan kuselesaikan, kata Allah. Cuma mohon maaf, bangun tengah malam ini berat, Pak. Bujur kada? Berat benar. Orang yang mampu bangun tengah malam, ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau kalian dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam. Tapi lu yakin pian di sini bangun semuaan. Kami tuh gin salah siram, kesiram kalian tuhut, jadi berapa jam menyiram. Berat bangun tengah malam ini, berat ya Allah. Kadang-kadang alarm HP dihidupakan. Bangun mah apa? Mematiin. Angkala mau mati dihampasidin HP-nya. Yang kau mantukan mata. Berat. Padahal tengah malam ini kalau termasuk telepon itu SLGG. Topen SLGG itulah sambungan langsung jarak jauh. Tengah malam jarang orang yang berdoa, tengah malam jarang orang yang meminta, tengah malam jarang orang yang memohon. Kalau maghrib, mohon maaf, maghrib pasaran. Yang jarang sembahyang gin maghrib itu umpat coba kajal-kajal. Tapi kalau tengah malam, ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Mohon maaf, punya masalah apa saja, bangun tengah malam adukan kepada Allah. Beisi anak nakal, bangun tengah malam minta kepada Allah. Mohon maaf, karena doa orang tua la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Ibu-ibu beisi laki nakal, bangun tengah malam minta kepada Allah. Mun kakanakan nakal nyaman dijinjit. Bahasa sengot nih nakal, ngalih bener. Ya Allah. Ya wah, ini orang rami bener musim selingkuh. Selingan indah keluarga runtuh. Tuha-tuha bepacaran wah ini. Ada paham enggak ada ulun. Ibarat obat tuh kada leluasa lagi keracunan ya bepacaran dia juga. Mohon maaf, minta lawan Allah. Yang memiliki hati semua pian adalah Allah. Minta lawan Allah, beisi anak nakal, minta lawan Allah. Jangan minta banyu lawan guru, ha. Minta banyu. Koler bener bangun malam, minta lawan Allah. Tapi ustaznya sudah kesekolahan ke pesantren tajun. Banyu pandarang hati 2-3 drum udah masih aja buntat. Bangun tengah malam, minta kepada Allah, insyaallah diselesaikan oleh Allah. Pian bae beisi laki, bini pulang wani bener lawan pian, minta lawan Allah. Ini kadang-kadang ada beisi bini ini pamamayan bener. Kayak radio rusak, ha. Maka bila mamai pakai episode 2-3 hari kada tuntung, kasihan laki kijip-kijip mata. Cuma survei membuktikan kebanyakan lalakian kada wani lawan bini. Kada paham yo ulun. Awak aja ganal sesengot tabel. Tato naga kala jengking di belakang itik. Tapi di mamai bini kijip-kijip mata. Kira-kira dimakaninya bulu betis kalau. Tuh baik bila beisi bini gitu, tapi ulun hanyar nih ingat waktu tadi ke Hadramaut ziarah ke anu nih. Siapa yang jadi wali gara-gara mau bini itu siapa? Abdurrahman Baljalhaban. Tuh ada boy di daerah Tarim Hadramaut ulun ziarah ke kuburannya tuh. Jadi Abdurrahman Baljalhaban ini mohon maaf karena bini pamamayan sidin sabar diangkat jadi wali Allah ternyata. Maka pian mana jadi wali bae. Dangarakan dia pamamayan itu. Cuma yang pasti dulu bila bisi bini pamamayan, ya kalau lah panyarikan, pamalar pulang, insya Allah pian terhindar daripada ajab kubur. Kenapa di dunia diajab oleh bini pian sudah. Minta lawan Allah tengah malam. Yang kedua, waktu yang baik apa? Waka qablal fajar wa ba'dal fajar, setelah fajar habis sembahyang subuh amun kawa jangan guring. Nih guring ha. Amalan Sirajul Bantat lain Sirajul Talibin kata. Guring habis sembahyang subuh guring, habis sembahyang subuh guring. Makanya Rasulullah orang guring habis sembahyang subuh apa? Mewarisi kepakiran. Di lain riwayat ada mengatakan membuat orang pikun. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Amun nyakawa habis sembahyang subuh jangan guring. Mun hendak guring juga anggap aja seminggu tuh nah. Ya 6 hari ke guring. Itu guring bener. Guring ha. Mohon maaf, apa kan dibaca? Ya Allah. Tapi ngantuk Ustaz tempeleng bini. Cigar biar insyaallah.
Jangan guring habis sembahyang subuh. Itu luar biasa kata Rasulullah. Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan orang yang bangun pagi dan sesudah paginya. Berkah. Bahkan ada ulun membaca, ulun lupa nama kitab itu. Kalau orang bangunnya sungsung, lalu habis sembahyang subuhnya kada guring, itu diibaratkan satu ember air. Ibarat air itu satu ember berkah. Yang guring itu kena dibari satitik aja nah. Yang kada guring itu ditumpahkan seemberan tuh. Itu keberkahan ibaratnya tuh. Jangan guring. Mohon maaf, kembali kepada pembicaraan kita. Itulah akhlaknya Rasulullah kepada Allah. Yang kedua, mohon maaf, Rasulullah itu memiliki istri 11. 11 ya. Cuma ini khususiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian kada boleh 11, paling banyak 4. Paling banyak. Paling banyak. Ya Allah, mau lebih kada boleh. Cuma pesan ulun kalau masalah poligami ini jangan dibicarakan. Kasihan ibu-ibu. Munya kawa langsung amalakan aja pian. Jadi Rasulullah itu mohon maaf punya istri 11. Pernah suatu saat Rasulullah tuh beelang ke tempat istrinya yang salah seorang tuh. Ternyata waktu beelang itu Masya Allah istrinya nih batakun. Lalu ada orang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Lalu istrinya nih batakun, istri yang dielang ini batakun, hadiah nih dari mana? Jadi jari yang pembantu dari istrinya yang satu. Ternyata istri yang dielang ini cemburu, boy. Karena cemburu, menurut riwayat ada yang mengatakan dipukulnya piringnya, tahambur makanan. Ada yang mengatakan dilemparnya piringnya di hadapan Rasulullah, ditapak piring, plak, tahambur makanannya. Coba lihat ya akhlak Rasulullah kayak bawa. Rasulullah tunduk, beliau ambil makanan yang berserakan tadi, dimasukkan ke dalam piring sambil tersenyum mengatakan kepada pembantunya, maaf ibumu sedang cemburu. Masya Allah. Ditapak piring tahambur, ambil senyum dimasukkan ke dalam piring, kata-katanya apa lagi? Maaf ibumu sedang cemburu. Kada ada sari. Amun kita tahuam lagi. Mun wani menapak piring di hadapan, jangankan biar menulun piringnya lu suruh makan ke muha so. Ya, inilah akhlaknya Rasulullah. Itulah yang dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi yang paling baik lelakian itu yang paling baik lawan bininya. Paling baik lelakian itu yang paling baik lawan anak-anaknya. Itu yang paling baik lelakian tuh. Makanya ujar ulun bagusnya diusulkan di kepolisian itu. Kalau mau ulah surat kelakuan baik itu bagusnya tanda tangan bini. Bagus tuh. Karena yang tahu kelakuan kita ini bini. Bujur kada? Bujur kada, Bu? Banyak kelakuan kada baik lelakinya nih. Ya Allah, mohon maaf. Kalau di hadapan gini namun kayak ini sejam 2 jam baik udah kada tahu. Tapi kalau di rumah kada kau disembunyikan. Bujur kada? Yang tahu boyang mati hidupnya tuh bini lawan laki itu. Makanya bagus bulah kelakuan baik tuh kena tanda tangan bini aja sudah. Bila bini tanda tangan baik, bila kada baik kada usah tuh. Ya Allah. Dan mohon maaf, yang paling baik lelakian tuh yang paling baik lawan bini, lawan keluarganya. Kita ini kadang-kadang tapaling. Lawan bini orang baik benar. Lawan bini orang baik benar. Bini orang menelepon lawas, bapak antar sampai ke WC dibawa HP-nya. Imba bini seorang menelepon, aku haur aja. Bari muar bener. Itu lain lelakian di sini, lain lelakian di sana. Kalau di sini salah ahli surga. Ini lawan bini orang loyal bener noh. Lawan bini seorang pamalar. Mohon maaf, nyulun padakan on pian pai hendak murah rejeki, hendak sehat badan, jangan pamalar lawan bini. Himong bebinian. Ini pamalar bener lawan bini. Lo boleh tuh. Rasulullah tuh paling baik lawan bini sudah. Bahkan menurut riwayat pernah suatu saat Rasulullah itu minum 1 gelas dengan istrinya. Yang disuruh minum siapa? Bininya. Habis bini beliau minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah, itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Kalau kita bakas bini tahuam lagi,
Galas belain. Kenapa? Hibak jogging cuk di situ. Ya Allah. Ini luar biasa Rasulullah menghargai. Kaitu juga bebinian boy. Obo. Masih hidup? Kaitu juga bebinian paling baik bebinian itu yang paling baik lawan laki. Paling baik lawan anak. Jangan lawan laki orang beadab. Lawan laki orang inggih. Pun inggih. Laki orang. Di kiau pun lewat laki orang umai berjalan bilang hendak tajurungkup no. Imbah lawan laki seorang hendak tajajak kepala berelaan aja. Nah itu ada bagus tuh boy. Mohon maaf, beadab lawan laki beadab. Kada boleh kata Rasulullah apa? Dalam kitab Al-Kabair, seandainya perempuan itu tahu pahala membersihkan debu yang ada di muka suaminya, maka dia tidak akan membersihkan debu itu dengan tangannya, maka dia akan membersihkan debu itu dengan mulutnya. Kenapa? Begitu mulianya suami pian di hadapan Allah. Mendengarlah bu, jangan lagi wani lawan laki. Ini aur ke pengajian lah, bawa mamai kasihan laki di mamai, ke dapur kapungnya ke dapur, ke kamar mandi ditungguinya, pakai episode bawa mamai. Mohon maaf, itu yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan yang terakhir pas dah jam 9. Sadang kalau udahlah. Pian balum. Tadi ulun ceramah di mana tadi kita? Di Giobos ya. Minta marayang-rayang ngawak. Pada bawa parayan. Jadi terakhir Rasulullah itu ternyata setelah beliau meninggal dunia, Siti Aisyah mengatakan bahwasanya baju besi, baju perang beliau itu merhunah tergadai dengan orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu baju perang beliau, baju besinya itu tergadai dengan orang Yahudi. Mungkin pian bertanya, kenapa jadi sampai tergadai orang Yahudi? Kenapa kada bapadah lawan Abu Bakar? Kenapa kada bapadah lawan Utsman? Kenapa kada bapadah lawan Umar? Mungkin amun bapadah kada tergadai lagi dibariakan. Kenapa? Karena orang mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Rasulullah ternyata sidin gadayakan baju perang sidin dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena duitnya digunakan untuk makan sidin sehari-hari. Sidin kada mau memampatkan sahabat beliau. Sidin kada mau memampatkan orang yang cinta dengan beliau untuk kepentingan pribadinya. Mohon maaf, beliau gadaikan baju perangnya dengan orang Yahudi. Untuk apa? Untuk makannya setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah menurut riwayat tidak pernah kenyang selama 3 hari. Inilah Rasulullah. Coba pian lihat akhlaknya. Mun kita bakawan orang sugih hendak napa? Hendak berhutang bener eh? Hendak minta duitnya, hendak minta zakatnya kada Rasulullah. Seandainya beliau bersuara dengan Abu Bakar, dengan Umar, ulun yakin akan diberi segala-galanya. Tapi Rasulullah kali ini untuk kepentingan pribadi, beliau gadaikan dengan orang lain. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru akhlak beliau. Kada bisa semuanya sebahagiannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian. Ulun ibu punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang, boy. Biar pendek tapi masuk daripada panjang mun kada masuk. Biar aja ceramah. Kemana pikiran pian? Ketawaan. Dan yang kedua, mohon maaf, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang, kesian ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kesian bapak-bapak. Nah, ceramah maksud ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.